Mohon izin Prof. dan Mbak Dia, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Ibu. Nah, karena ini merupakan pertemuan kedua kita, Nurse akan review kembali materi yang sudah didapat pada pertemuan sebelumnya. Oke, apa yang dimaksud dengan komunikasi pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Ya Bu, komunikasi adalah cara menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Oke, terima kasih kepada Bapak Romi. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Saya Bu, saya Bu. Komunikasi adalah menyampaikan informasi atau pesan kepada yang lain, dan informasi itu ada yang harus disampaikan terkait dengan mungkin kepentingan atau tujuan, ada goal yang mau disampaikan. Oke, Seperti ada. itu Bu. Jadi proses penyampaian informasi yang memiliki tujuan itu yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya dan saat ini kita akan masuk pada materi yang baru yaitu komunikasi teraupetik. Namun sebelumnya eh, sebelum kita memulai materi ini, capaian pembelajaran yang akan kita tempuh untuk materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, mampu menjelaskan definisi komunikasi terapeutik, kemudian mampu menentukan tahapan komunikasi terapeutik dan mampu menganalisis hambatan komunikasi terapeutik serta strategi penyelesaiannya. Nah, sebelum kita mulai eh, pembelajaran kita pada saat ini ada skenario pembelajaran kita yang berdurasi kurang lebih 20 menit. Dan sebelumnya, Ibu ingin memberikan pretest. Ini bisa di-scan atau bisa juga dimasukkan ke dalam web ya, joinmyquizzes.com dengan password 47349852. Ya, sementara kalian masuk ke dalam kuisis, Ibu akan mencoba memanggil absen. Nanti kalau yang namanya dipanggil, harap menjawab biar Ibu tahu apa sekarang mendengarkan Ibu atau tidak. Bapak Romi ada? Hadir Ibu, Oke. Ibu Reno, Hadir Bu. Bapak Iksan, hadir Bu. Bapak Iman, Bapak Iman tidak ada? Izin ke toilet tadi, Bu. Oke. Ibu Riana. Ya, hadir Bu. Oke, sudah bisa join di pretest? sudah Udah, Bu. Oke, kalau begitu kita akan mulai untuk kuis kita. Saya belum jalan. Oh iya, silakan join. Kalau sudah selesai, Ibu akan end sekarang. Kalau ada kendala, silakan open mic. Udah, Bu. Oke,
Itu untuk mengukur kemampuan awal kita. Baik, saat ini kita sudah siap untuk masuk ke materi komunikasi terapeutik. Ada kira-kira yang tahu mengenai komunikasi terapeutik ini? Apa kira-kira yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata komunikasi terapeutik? Tadi kan di awal sudah dikatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian pesan yang memiliki tujuan. Kalau komunikasi terapeutik, ada yang bisa menjawab? Izin Bu Ya, Bapak menjawab. Yonatan. Ya Bu, menurut saya komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang yang profesional. Biasanya kalau setahu saya tenaga kesehatan biasanya pakai Bu kepada klien atau pasiennya. Itu Bu untuk sementara. Terima kasih banyak Bapak Iksan. Benar sekali kata kuncinya adalah komunikasi yang profesional. Kenapa dikatakan profesional? Karena dilakukan oleh tenaga yang profesional juga, yaitu tenaga kesehatan. Di dalamnya ada perawat, dokter, dan yang lainnya. Nah, komunikasi ini juga tentunya memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk penyembuhan dan peningkatan derajat kesehatan. Nah, mengapa penting kira-kira seorang perawat memiliki kemampuan berkomunikasi? Ini ada sedikit video, nanti tolong diperhatikan. Let me practice, okay, let me practice. Yeah, I'm sorry to inform you, but yeah, you have these symptoms and you're gonna die in a couple of days. I'm sorry to inform. Okay. Should I tell him? Yeah, I have to tell him. I don't have to tell him. Let me practice real quick. Let me practice. Yeah, I'm sorry to inform you, but yeah, you have these symptoms and you're gonna die in a couple of days. I'm sorry to inform. Okay, I'm ready. I'm ready. Hi. By the way, yeah. You're dying tomorrow. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Oke, dari video ini ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ada yang bisa? Kenapa perawat harus memiliki kemampuan berkomunikasi? Dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, ada yang bisa? Kalau tidak bisa, nanti nurse tunjuk ya. Bu, Oke, Ibu Riana. ya, karena harus memiliki keterampilan komunikasi itu supaya bisa mem- memberikan apa ada interaksi untuk bisa menambahkan kepercayaan kepada pasien, kemudian terjalin hubungan secara psikologi, kemudian sehingga dari pasien itu nanti akan lebih cepat memudahkan membuat mereka lebih semangat dan cepat sembuh. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya, mengacu pada tujuan yang tadi bahwa komunikasi terapeutik itu memiliki tujuan untuk penyembuhan ataupun peningkatan derajat kesehatan, maka seorang perawat itu harus mampu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Karena seperti contoh video tadi, ketika perawat tidak bisa memberikan informasi yang baik, tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik, padahal memang tujuannya sama. Tapi caranya, tindakannya, gestur tubuhnya tidak mencerminkan sikap terapi atau terapeutik, maka perawat tersebut tidak akan bisa mencapai tujuan yang dimaksudkan dengan meningkatkan derajat kesehatan tersebut. Ya, jelas ya sampai di sini? Halo? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kenapa ini penting? Karena hubungan yang tercipta antara perawat dan pasiennya itu merupakan bentuk hubungan yang saling mendukung atau saling membantu untuk memenuhi setiap kebutuhan. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses komunikasi terapeutik. Yang pertama, tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi ini adalah tahap di mana seorang perawat belum bertemu dengan pasiennya. Jadi, di tahap ini perawat memiliki kesempatan
untuk mencari informasi mengenai pasiennya, mempersiapkan diri, juga mengeksplorasi perasaan, ketakutan, kegugupan. Kalau tadi di video yang tadi yang kita tonton bersama, itu perawat melakukan prainteraksi, dia latihan, tapi karena tidak mampu mengucapkan dengan baik, dia terlalu gugup dan tidak rileks, makanya terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap perkenalan atau orientasi. Nah, tahap di mana perawat pertama kali bertemu dengan pasiennya, di mana perawat bisa menciptakan atau membina hubungan saling percaya dengan pasiennya. Seperti kata Ibu Riana tadi, meningkatkan kepercayaan itu harus dibina dari awal di tahap orientasi tadi. Jadi perawat mampu untuk memperkenalkan diri, memberikan senyuman, memberikan salam, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di tahap kerja ini, tahap di mana perawat mampu melaksanakan tindakan keperawatan dengan tetap mempertahankan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi, di mana perawat mampu mengakhiri perbincangannya atau komunikasinya, sesinya dengan pasien tersebut. Nah, kemudian ada beberapa sikap komunikasi terapeutik yang harus dipertahankan. Kuncinya adalah perawat mampu menghadirkan diri secara spesifik, ya. Kemudian dengan cara berhadapan dengan pasien, tapi berhadapan tidak muka dengan muka, karena kita juga menjaga privasi klien. Jadi berhadapan di samping pasien, mempertahankan kontak mata, membungkuk ke arah klien, dan mempertahankan sikap terbuka, serta tetap rileks. Inilah yang merupakan sikap-sikap yang harus dipertahankan dalam menjalankan komunikasi secara terapeutik. Ada beberapa teknik komunikasi terapeutik. Ini bisa dibaca saja ya, nanti materinya nanti diberikan. Ada mendengarkan dengan penuh perhatian, sudah jelas, menunjukkan penerimaan, klarifikasi, fokus. Diam juga merupakan salah satu bentuk teknik komunikasi terapeutik. Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa diam menjadi teknik komunikasi dalam komunikasi terapeutik? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Ibu Reno? Kenapa ya diam bisa menjadi teknik komunikasi? Kan biasanya kalau komunikasi kita berbicara dengan orang. Ya, Kenapa Bu. ya diam? Saya akan mencoba menjawab, Bu. Karena seperti kata pepatah, diam itu adalah emas, Bu. Oke, terima kasih Bu Reno. Jadi di ujung emas itu biasanya kita mendapatkan sesuatu ya. Nah, jadi kalau diam itu merupakan salah satu bentuk teknik komunikasi terapeutik saat kita memberikan kesempatan kepada pasien kita untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika kita melaksanakan pengkajian, maka fokus dari pasien tersebut itu fokus dari kita itu akan tertuju pada pasien tersebut. Ketika kita mampu diam, tidak bicara-bicara terus, kita mampu mendengarkan orang lain. Itu yang dilatih juga dalam teknik komunikasi terapeutik. Kemudian ini nanti dibaca selanjutnya karena sudah jelas. Ada hambatan komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah sosiodemografi, di mana adanya karakter sosial dan demografi yang membedakan, biasanya usia. Ada juga jenis kelamin. Biasa buat kalian yang masih muda, masuk rumah sakit, kadang malu-malu kalau perawatnya laki-laki bagi yang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu kadang kala menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Mungkin sakitnya di bagian-bagian vital, tapi malu mengungkapkan karena masih muda. Aduh, perawatnya ganteng atau perawatnya cantik. Malu saya bilang. Nah, itu yang kadangkala menjadi hambatan dalam
komunikasi terapeutik. Yang kedua dari sisi perawatnya. Kenapa perawat ini menjadi hambatan? Kadangkala karena stres berlebihan, banyak pasien akhirnya tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Dari segi pasiennya, kita mengenal dengan resistensi. Artinya ketika perawat sudah mampu mengungkapkan pendidikan kesehatannya, sang pasien itu tidak mau peduli dan tidak ingin mendengar. Ada juga sumber hambatan komunikasi terapeutik, fasilitas kesehatan. Kadang ketidakcukupan alat dan bahan itu juga membuat emosi pada pasiennya. Akhirnya terjadilah hambatan dalam komunikasi terapeutik. Nah, ini ada analisis kasus. Bagaimana jika Anda seorang perawat yang bertugas di IGD dan seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke rumah sakit dengan diare akut? Namun ketika Anda mendekat untuk melakukan pengkajian, anak tersebut menangis dan menolak untuk didekati. Orang tuanya mengatakan bahwa anaknya trauma dengan perawat karena pernah beberapa kali disuntik. Strategi apa yang akan Anda buat untuk mengatasi hambatan komunikasi ini? Ya, nanti kasus ini jawabannya diupload saja di portal kita, portal akademik Stikes Betas Dato Mohon. Nanti Ibu tunggu ya jawabannya sampai besok hari. Nanti dibuat. Oke, kalau begitu kita masuk ke dalam post test. Silakan di-scan. Ya, kalau sudah Ibu akan memulai. Ya, kalau sudah selesai, terima kasih. Baik, demikian materi kuliah kita pada pagi hari ini. Apakah sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau Bisa, Bu. bisa, bisakah Terima kasih, Bu. Ibu bertanya kepada Bapak Romi? Ya, Ya, Bapak Romi, apa yang karena bisa didapatkan dari perkuliahan di pagi hari ini? Bah- dari saya bahwa kemampuan komunikasi itu kan dibutuhkan oleh seorang perawat Oke, untuk membantu pasien. iya. Terima kasih Bapak Romi. Ada pendapat lain mungkin yang bisa tidak ditunjuk? Ya, ada. Coba raise hand-nya. Mana? Nanti dapat poin. Ada yang bisa menyimpulkan materi perkuliahan kita hari ini menggunakan kata-kata sendiri yang sederhana? Ada? Tidak ada yang mau dapat poin ini? Halo? Iya, saya Bu coba Oke, menjawab. iya, silakan. Jadi, komunikasi terapeutik itu merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan lain sebagainya untuk membantu pasien dalam mencapai eh, derajat kesehatannya atau kesembuhannya. Kemudian komunikasi tersebut dirancang secara sadar dan terarah agar agar bisa memenuhi kebutuhan dan PR-nya pasien. Saya rasa itu aja dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Baik sekali jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Romi juga Ibu Reno. Semoga perkuliahan kita ini dapat bermanfaat. Kita tetap mengingat bahwa komunikasi itu sangat penting buat kita, apalagi kita yang merupakan tenaga kesehatan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan medis akibat komunikasi yang tidak baik. Jadi penyampaian pesan, gestur tubuh, pemilihan kata, semuanya sangat berpengaruh untuk boleh
meningkatkan derajat kesehatan. Dan komunikasi ini harus dipertahankan bukan hanya kepada tenaga kesehatan saja, tetapi juga bisa dipertahankan dalam kita berkomunikasi dengan sesama tim kesehatan. Juga kepada masyarakat bisa memberikan pendidikan kesehatan, itu memiliki teknik-teknik tersendiri. Ya, mungkin demikian materi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Baik, terima kasih Bu Christine. Pas 20 menit selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari atau saran dari Prof. Badeni. Monggo silakan Prof. Prof. Badeni apakah masih ada di tempat? Monggo Prof. Ya, ya, terdengar, dah. Iya, Prof, terdengar. Terdengar Ya, Prof. ini udah bagus. Awal tujuan dari mukakan, ya, kemudian interaktif. Nah, namun bagian akhir itu tolong biasakan jangan ini kita yang membuat simpulan, namun anak didik atau mahasiswa kita yang kita ajak membuat simpulan. Sekali lagi seperti tadi saya katakan, kalau kita melihat bahwa anak didik kita sudah mampu membuat simpulan sebagaimana yang kita harapkan, berarti tujuan tercapai. Itu posisinya di sana gitu. Namun kalau kita yang buat simpulan, nah kita nggak tahu apa benar bahwa ini peserta didik kita itu udah paham atau belum, belum yakin. Nah itu yang perlu menjadi perhatian di situ. Ya, ini baru nanti kalau setelah disuruh membuat simpulan, ya ada bagian yang belum bisa baru kita nambahkan. Gitu. Nih, jadi sekaligus semacam evaluasi dari proses hari tadi. Iya, Prof. Dan sekaligus untuk mengetahui bagian mana yang sudah dan bagian mana belum, dan sekaligus untuk membuat feedback ya untuk pertemuan selanjutnya. Ini maksud di sana itu. Iya. Ya, saya kira itu yang perlu ini apa namanya perlu penambahan untuk perbaikan lebih lanjut. Ya, ini Kasih. nanti kalau melihat real teaching ya tolong jadi perhatikan gitu. Ya, itu. Eh, saya kira itu Ya, ini. terima kasih, Baik, Prof. terima kasih Prof. Kita akan lanjut ke